Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah. Banyak orang ketika sukses nggak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di soft pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Yang jelas sabar. Wa basyiris sabirin. Dan untuk bersabar kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kala kita kena musibah ini berat nerimanya Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Ustaz, suami ana tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa nasihat buat ana? Subhanallah. Ada yang dapat musibah kayak gitu, dia tulis. Ustaz, ana minta nasihat, Ustaz, suami ana kayak gini-gini. Tolong solusinya bukan sabar. Dia udah tulis, dia udah tahu. Nih Ustaz mau ngomong apa? Sabar. Dia minta solusi yang bukan sabar. Selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kalau nggak mau sabar? Sabar ini jamaah yang nggak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja. Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang. Nggak pernah dia marah sama kita. Tapi dia nggak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wabashiri sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan. Ketika kita kena musibah, kita harus yakin nih musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya. Enggak. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah. Apalagi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini. Antum lihat tempat parkir motor antum udah gak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpamanya ngelihat. Antum tahu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah dicatat motor antum akan hilang. Antum tinggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua yang baik, Masya Allah jamaah. Dia akan tahu dengan takdir Allah. Kadang-kala kita cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang, ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa? Ada yang punya? Masya Allah. Iya kan ada yang punya kan? Baik. Kadang-kala antum minta sama anak antum. Nah ambilkan. Anak antum ngambil, dia lari jatuh. Biar. Pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan? Ente ini barang mahal itu. Aduh ya Allah. Ya Allah gimana? Subhanallah. Kenapa kau takut? Kau tinggal katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ini udah ditentukan Allah. Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu? Enggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah. Murni musibah. Enggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu. Karena kalau antum naik motor. Saya ditabrak dari belakang. Rusak. Apa yang antum akan katakan? Ente enggak punya mata memang seperti itu. Antum akan marah. Subhanallah. Kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah. Yang nabrak pun kena musibah. Orang itu gak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya orang yang benar gak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadang-kala terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji yang udah kenal sunnah. Tapi prakteknya ada.
Insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Nggak apa-apa lah. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya supaya tidak mimpi buruk gimana? Mimpi buruk akum di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini, kerusakan di bumi atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita. Bukan kita yang kena. Atau di diri kita. Kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jamaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres, sampai apa. Kemudian tatkala kau kena musibah, bersyukurlah musibah itu bukan dalam urusan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan menjadikan musibah itu di agama kami. Kita kalau musibah agama, subhanallah, meremehkan musibah itu. Contohnya, antum nggak sholat qobliyah subuh. Kira-kira antum nangis nggak? Biasa. Oh udah telat udah sholat subuh aja. Tapi motornya hilang, masya Allah. Ya Allah, ya Allah, kata dia. Mungkin antum meneteskan air mata. Padahal tuh 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak nggak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. Dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya nggak sholat dibiarin. Karena dia merasa sholat, aduh nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah suaminya umpamanya kasar. Alhamdulillah suamiku cuma kasar tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik tapi nggak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar tapi alhamdulillah sholat. Dan suami yang baik tapi nggak sholat. Yang mana? Baik. Baik nggak sholat dia. Yang baik yang sholat. Ini musibah bukan? Kemudian ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan, antum terluka. Atau ya ada orang yang harus dipotong tangannya. Antum jangan ngelihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan 5 jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa antum. Tapi nikmat yang Allah berikan enggak terhitung. Tapi terkadang manusia itu Allahu Akbar. Yang diingat musibah doang. Makanya Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan nikmat yang kau harus ceritakan. Ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun gak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku tentang nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Ya takut dimintain fulusnya. Orang kalau lagi dapat rezeki dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang bisa traktir ya nanti bang ya. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah. Oke lah aku traktir kau. Sini.
Dia mencari, subhanallah jamaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian jangan berlarut dalam kesedihan, karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu jamaah. Antum kadangkala marah ya, mobilnya hilang, motornya hilang, marah-marah sama orang, marah sama anak, marah sama istri, itu terjadi. Motor hilang yang dimarahin siapa? Istri. Kalau bos mobilnya hilang yang dimarahin, anak buahnya dimarahin. Teh, biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar, dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu bos, kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi gak enak. Allahu Akbar, antum jangan. Sudahlah, orang itu kalau menerima ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, dia tahu ini musibah dari Allah. Dan ya sudah, mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya. Malam hari ke tempat saudaranya di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz, itu mobil dari jerih payah, kata dia. Nyelengi sebelum dia jadi, ya, hilang. Si suami biasa-biasa aja, yang nggak biasa-biasa siapa? Istri kadang kalah. Si suami, oh udahlah, kata dia. Gimana sudah? Nggak sudah ini. Mobilnya hilang. Ya sudah hilang, mau diapain? Kok mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata bapak tadi malam parkirnya di dalam, andai kata dititipin ke sana, andai kata, oke, kalau andai kata 1000 kali balik nggak mobilnya? Nggak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah amal syaitan. Maka sekali lagi jangan berkata andai kata. Udahlah, qadarullah wa masya'al fa'al. Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah. Banyak orang ketika sukses nggak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di soft pertama di masjid. Orang imamnya Masya Allah, tumben ente di masjid. Naam, ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis dia. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah, dan buktikanlah. Orang yang kena musibah alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadang-kala ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya. Kemudian dia cari jalan. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? Da'a rabbahu muniban ilaih. Dia akan memohon kepada Allah. Mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu. Yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid. Dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Masya Allah. Lalu dia cerita, ya Allah Ustaz, andai kata anak ya nggak cacat gini, mungkin anak akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat nggak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid. Daripada sehat nggak ke masjid. Maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan. Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang zalim, dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya nggak zalim nggak pernah sholat malam. Karena suaminya zalim, kata Ustadz suruh bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang zalim, bisa bangun malam. Kalau suaminya baik nggak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya.
Kita alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ana sejak suami ana ya kurang perhatian sama ana banyak berdoa, ana banyak beristighfar, ana banyak ini, banyak itu. Dan itu kebaikan jamaah. Di balik musibah, maka ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laisa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah, kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmahnya. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar enggak punya ilmu loh jemaah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah, dikasih nasihat. Insya Allah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Subhanallah. Kadang-kala marah seperti itu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya, dia lagi sedih dengan anaknya. Rasul datang kepada dia mengatakan ihtasibi, bersabarlah kau, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ, itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari, iya ya, ana harus sabar memangnya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah nggak, kesabaran tidak seperti kesabaran yang Nabi SAW mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya udah ditinggal sama Rasulullah SAW. Dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang Rasul. Ya Rasul, aku tadi nggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari, maka berbeda jemaah. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya, apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya, ada yang masalah keluarga, yang masalah macam-macam, ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya sabar, Allah suruh sabar. Fasabrun jamil, sabar yang baik. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya Ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Kata dia. Ya alhamdulillah nggak dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur nggak dapat musibah seperti itu. Kita kan cuma bisa memberikan arahan kayak gini nih, kayak gini jalannya. Kau mau silahkan, nggak mau silahkan. Kalau kita melihat ucapan-ucapan as-salafus saleh dalam masalah kesabaran ini, masya Allah, mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan. Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba. Fantaza'aha minhu. Kemudian Allah cabut tuh nikmat. Antum dulu punya 2 rumah, punya 3 rumah. Tahu-tahu 3 rumah dicabut, antum harus ngontrak umpamanya. Fa'adahu makanahu sabr illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'ahu. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil sama Allah. Itu lebih baik ketika kau dikasih kesabaran. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih pahala sama engkau. Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan, dia nggak ada hitung-hitungan. Allah kasih seperti itu kepada orang yang bersabar. Asalkan dikasih kesabaran. Dan antum teladanilah orang-orang yang soleh.
para nabi. Bagaimana kesabaran mereka. Di surat Al-An'am ayat 90. Allah mengatakan ketika menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, lalu Allah mengatakan ulaika alladzina hadallah. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka kau tiru, kau teladani mereka itu. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Di antara utusan Allah itu ada yang ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita disuruh sama Allah meniru sabarnya ulul azm. Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Coba kita lihat. Antum kalau berdakwah, kadangkala antum berdakwah di kampung antum mulai dibenci sama masyarakat. Antum lihat Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Antum kadangkala berdakwah baru setahun, ya Allah susah ngasih nasihat mereka Ustaz. Oh, kayaknya udah gak bisa. Orang tuanya, kadangkala ngasih nasihat orang tuanya. Allah Ustaz ya doakan orang tua anak Ustaz ya. Memang keras kepala, anak sudah berdakwah sama dia. Berapa lama ente berdakwah? Ya Ustaz baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya. Sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, naam. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bangun bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini dakwanya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh. Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya. Supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewariskan itu kepada anaknya. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh. Hati-hati sama Fulan. Kan banyak di masyarakat. Hati-hati jangan dekat-dekat sama Fulan. Jangan dekat-dekat sama Fulan. Terjadi seperti itu, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya. Diuji di istrinya. Istrinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah. Ya Allah anak kayaknya sudah istirahat lah. Biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas. Banyak tempat berdakwah. Kau berdakwah di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, Masya Allah. Diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi. Kita kan berpikir. Nabi itu seharusnya kan doa. Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, minta sama Allah keturunan yang soleh.
Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta. Sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari Hajar. Dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Nggak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum melihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah anak mau nungguin anak, sudah di sini kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah. Taruh di Mekah anaknya. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina. Bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu. Nah, datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri sama. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nabi Allah, mahal banget kambing sekarang Ustaz ya. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka ngganyang Nabi Musa. Mereka itu pernah ngomongin ya, ini, jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Dulu syariat Nabi Musa, mandi itu boleh telanjang tuh. Syariat Islam udah gak boleh. Nabi Musa malu untuk mandi di satu tempat sama kaumnya. Nabi Musa mesti cari tempat yang menjauh. Apa kata kaumnya? Tuh Musa tuh gak berani mandi sama kita karena takut ketahuan aibnya. Dia itu punya penyakit di kemaluannya. Penyakit aja. Itu kata kaumnya jemaah. Subhanallah. Padahal Nabi yang ngajarin. Mengenalkan mereka kepada Allah. Ngisi ceramah kepada mereka jadi imam. Tapi dia omongin gak enak sama kaumnya. Nabi Musa dibiarin omongan itu. Tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa alaihissalam. Bajunya ditaruh di batu. Subhanallah. Kuasa Allah. Batunya lari. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari. Naam. Yang bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita. Itu bisa membuat batu itu lari. Batu itu lari. Nabi Musa karena ngelihat batu itu lari. Bawa baju. Langsung lari. Mengejar batu sama ngambil tongkat. Beliau mengatakan. Thawbi hajar. Thawbi hajar, batu tuh bajuku. Tuh bajuku kata dia. Lari tuh sampai melewatin Banu Israel yang lagi mandi. Banu Israel tidak melihat mukjizat batu bisa lari. Yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata normal Nabi Musa ini kata mereka. Subhanallah. Ya memang Allah ingin mereka melihat bahwasanya Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mana mungkin Nabi Musa, aku nih gak kayak gitu. Gak mungkin menunjukkan. Tapi Allah yang menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka. Subhanallah ya. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih sapi. Ente jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi kata dia. Iya kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum. Nak, beli korek. Ibu mau masak gitu kan. Pak, koreknya yang merek apa? Oh, koreknya yang merek apa jemaah? Merek A. Oke Pak. Terus yang warnanya kayak apa? Yang warnanya gini. Oh, terus di mana belinya? Oh, di situ belinya. Kalau nggak ada di situ, kemana? Tuh bapak ngelihat anak kayak gini digampar tuh jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh.
Dapat wahyu dari Allah. Masih tanya sapinya yang kayak apa, warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat. Orang-orang kenalnya ada anak zina. Oleh orang-orang Yahudi. Dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya. Sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabar sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan penyair, dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau diembargo sampai sempat gak makan kecuali rumput daun-daunan ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya, beliau terluka pipinya berdarah, giginya patah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Enggak ada Nabi mengatakan, ya Allah aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak gini. Enggak ada cuma. Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semua dosamu, yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5 kali 5. Yang 2 kali 3 atau 5 kali 6 lah. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasul SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran seperti kita sekarang. Lah. Maka para jamaah, bersabarlah antum menghadapi badai yang ada. Dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum baca kisah-kisah para nabi itu. Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya, tapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersabar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.